kita. Iya, karena kita sesaat lagi akan menyaksikan ya bagaimana kombinasi-kombinasi yang akan dibawakan juga dari segi drafting phase untuk kedua belah tim yang sudah mulai bersiap. Dan ternyata masing-masing tim ini sudah melepaskan atau menutup ke arah Fanny dan juga Chip. Kembali lagi kita tidak akan menyaksikan adanya potensial Fanny yang kebuka. Ya, lagi-lagi ya. Terlalu benar-benar overpower kayaknya. Kalau misalnya sampai kelepas lagi ke tangan dari Ron, so better untuk di ban aja. Lebih aman dan lebih nyaman juga harusnya untuk pemilihan dari draftingnya nanti seperti apa. Dan banning kedua nih, apa yang akan mereka antisipasi? Apakah mungkin ini ke arah hero-hero durable seperti Gatot Kaca atau bahkan Matilda? Tapi Gatot Kaca yang akan diambil terlebih dahulu. Wah, ini Gatot Kacanya langsung ditarget ya dari Dewa United Morpheus. Sementara sekarang dari Kagendra mereka punya pilihan yang begitu banyak dan juga begitu luas sih. Tinggal mereka mau pilih ke arah yang mana aja. Tapi Suyo juga masih menjadi salah satu pilihan ya untuk ditutup. Karena balik lagi Suyo cukup lumayan kuat juga ternyata ya. Tadi kita juga sempat ngelihat juga permainan di hari ini. Apalagi di arah sisi jungler cukup lumayan membahayakan, terutama apabila memang ada kombinasi sinkronisasi Angela. Angela ini mungkin bisa dibilang hero yang masuk dengan tipikal hero seperti apapun ya. Entah itu mungkin permainan assassin jungler atau mungkin fighter jungler. Sehingga ya satu slot untuk buang ke arah Angela ini cukup lumayan worth it. Iya, dan jangan lupakan ya, biasanya Angela itu muncul di tim yang ada di red side atau di second pick. Dan sekarang juga antisipasi kembali terjadi daripada harus ada sesuatu yang berbahaya. Tapi ya memang kalau kita lihat ya untuk banning ketiga, apakah kembali akan ada Matilda? Karena jujur Matilda Zusin ini masih terlepas untuk diambil oleh Dewa United Morpheus. Mereka bisa untuk menghilangkan salah satunya atau mau coba di kontesnya juga nggak jadi masalah. Dan ya ternyata mereka akan coba mengambil salah satunya dengan menghilangkan potensial ke arah Chow. Dan cukup unik sebenarnya Chow yang masuk ke dalam fase banning nih dan Wah, ini kayaknya Chow terlalu cepat nggak sih buat ditutup ya dari ke tim Kagendra. Tapi ya Kagendra mereka antisipasinya bagus sih di awal. Mereka langsung ngilangin Chow-nya. Berarti mereka udah siap kalau memang misalkan mereka nantinya akan berhadapan dengan Khalid yang langsung diambil juga dari tim Dewa United Morpheus. Dan Kagendra yang sekarang tentunya tidak ingin menyia-nyiakan Matilda dan Morpheus. Dua kombinasi yang langsung diambil dari Kagendra. ya, ini loh yang bahaya karena mungkin dari tadi Morpheus ini belum ada yang bisa menjadi cover yang sebaik Matilda. Meskipun notabene-nya based on data, Khalid ini bisa menangkan match up dengan adanya Matilda. Kita tahu sendiri Khalid punya potensi early game yang sangat-sangat besar membuat Matilda yang notabene-nya menjadi vision opener untuk tim yang menggunakannya jadi akan sedikit terhalang. Itu yang akan menjadi bahaya juga untuk Kagendra. Jadi jangan lupakan power dari Khalid yang diambil di first picknya ini akan membuat kesulitan untuk Matildanya bisa bergerak bebas di awal game. Iya, ini Matildanya yang diambil di tangan Kagendra, tapi Dewa United Morpheus mereka langsung ambil untuk Alpha dan juga ke arah Nathan-nya ya. Daripada nanti memang dari Kagendranya ditutup, ini potensial damage-nya bakal cukup lumayan kehambat nih dari Dewa United Morpheus. Sementara sekarang Kagendra mereka akan menutup harusnya ke arah sisi hero mid lane-nya ya. Karena mereka belum tutup nih buat hero mid lane-nya yang masih banyak banget kebuka bebas. Jangan sampai Valentinanya nanti diambil di tangan Dewa United. Valentina ya menarik nih kalau sampai Valentinanya masuk ke dalam fase banning meskipun dari 3 atau dari 2 hero awalnya Kagendra belum ada yang cukup baik untuk diambil ultimate-nya oleh Valentina. Dan oke, Bane Alpha kembali kita saksikan dua fighter yang sekarang lagi dalam top priority pick juga. Dan untuk banning phase mid lane apa yang akan diantisipasi atau bahkan mau coba menghilangkan potensi ke arah Tigreal. Karena Tigreal juga bisa menjadi mimpi buruk nih harusnya untuk teman-teman dari Kagendra. Tapi mungkin ini bisa aja sih Khalidnya ada di arah segi Roam dan juga Kagendra mungkin udah kejawab kan dengan adanya Matilda. Kayaknya mungkin kalau misalkan kebuka opsi Tigreal mungkin buat Dewa United Morpheus ya. Cuman kalau misalkan kita ngelihat permainan antara Khalid di beberapa game di hari ini ya, ini kayaknya Khalid lebih cenderung oke di arah segi roamer sih. Kalau misalkan buat berhadapan sama Matilda ya. Yep, dan ternyata Loi yang diantisipasi, mereka sadar bahwa memang dengan bermain menggunakan Matilda ya udah pasti bakal berkumpul as a five man. Loi ini bisa jadi mimpi buruk karena lagi-lagi
kombinasi dari duality-nya itu loh yang bakal PR banget, terutama untuk Bane yang notabene-nya dia nggak punya escape ability untuk bisa menghindar dari jangkauan Boyi. Dan Bane yang keempat, karena Jushin sadar juga bahwa ya Khalid, Alpha ini makanan banget buat Jushin. Kita lihat juga tadi gangguan dari Jushin di game sebelumnya seperti apa, jadi better untuk di ban aja. Vexana Aurora juga bisa masuk dalam fase banning. Jangan lupakan potensial dari Vexana yang sangat terganggu dengan efek CC-nya, dan ya kalau Aurora ya bakal ngebuang setidaknya satu skill source atau banyak skill source apabila Pride of Ice-nya aktif. Dan ternyata Rafaela yang jadi satu pilihan akhir dari Kagenda. Kita udah lihat ya, Kagenda juga tadi sempat nge-ban karena Rafaela nih di game sebelumnya. Ya, Kagenda ini selalu sisain satu banning terakhirnya tuh untuk Rafaela ya. Kalau memang misalkan belum kelihatan tipikal-tipikal roamer dari lawannya. Karena sekarang juga mungkin mereka berpikirnya bahwa kali ini buat di arah sisi XP lane ya, walaupun memang masih cukup possible juga buat di arah roamer. Sementara itu Dewa United Morpheus, mereka akan menutup apa nih? Karena masih kebuka banget nih sebetulnya Valentina juga yang bisa diambil di tangan Kagenda. Cuman sinkronisasi antara Valentina dan Matilda mungkin ini bisa-bisa aja masuk. Cuman kalau misalkan buat ke arah Alpha kayaknya ini better Vexana nggak sih? Vexana ban oke sih kayaknya. Atau mau coba Harit, dan ya Harit ternyata yang di ban. Mereka mau untuk ya setidaknya landing phase aman lah buat siapa namanya Nathannya gitu ya. Dan pick keempat Kagenda. Ini masih belum ada mid dan juga belum ada gold laner. Gold laner dulu yang diambil, oke, biar nanti midnya menyesuaikan. Atau mau coba ambil mid dulu karena ya hanya tersisa Aurora Vexana doang. Jadi bisa mereka pilih dulu nih untuk apa yang mau diambil. Itu masih menjadi opsi pilihan yang bagus juga sih sebetulnya. Kalau memang misalkan mereka mau ambil untuk ke arah mid lane-nya dulu, walaupun memang potensial marksman ataupun ke arah sisi gold laner ini masih kebuka banyak banget nih sebetulnya buat Kagenda. Dan mereka menjawab dengan adanya Yves untuk Almanya agar tidak bisa bergerak terlalu luas lagi nantinya. Sementara satu pilihan lagi berarti dari Kagenda, mereka kurang banget nih dari sisi gold lane-nya. Dan if yang diambil memang bisa jadi jawaban untuk Alpha, untuk Khalid, karena ya mereka juga nggak bawa Matilda gitu ya untuk bisa escape ya. Tapi apa yang akan dijawab oleh Dewa United Morpheus? Apakah memang mereka akan mengambil potensial hero yang punya efek CC juga di area mid, atau mau coba bawa support nih? Karena jujur ya dengan adanya If mau nggak mau harus ada hero yang bisa ngebalikin HP mereka. Hylos mungkin bisa jadi jawaban. Meskipun kita belum lihat adanya Lunox atau Kari yang bisa diambil juga oleh teman-teman dari Kagenda, tapi kayaknya Hylos ya itu dia untuk bawa Revitalize. Dan ya Valentina yang diambil setidaknya ada dua real world manipulation dan juga Deadly Cats yang bisa diutamakan untuk di copy oleh Valentina. Dan last pick marksman apa atau gold laner apa yang bisa dipilih nih? Mau magic, mau bawa fisik sama-sama enak, tapi kayaknya Moskov enak banget sih nih untuk bisa diambil juga. Atau bahkan mau coba Cloud juga oke, karena biar nanti kalau di copy ya bisa menghindar. Tapi ya Moskov yang diambil lebih bijak untuk bisa memegangin landing jauhnya, karena ya dari 5 hero Dewa United nggak ada yang bisa megangin landing jauh kalau Moskov yang nge-press nanti. Ini banyak banget ya resiko yang diambil juga dari keduanya. Terutama memang dengan dilepasnya Valentina juga Kagenda, ya mereka harus rela pastinya nantinya dengan IMU apapun yang nantinya akan dikeluarkan. Dan sekarang ini akan menjadi pembuktian pastinya untuk di match yang ketiga. Apakah kemenangan bisa diambil kembali oleh Kagenda atau bahkan Dewa United Morpheus bisa untuk mematahkan dominasi kemenangan tim Kagenda untuk hari ini. Yap, dan akan seperti apa keseruan dari upper bracket match kita. Kedua tim masih memiliki 2 nyawa di babak playoff ini. Tapi ingat, ketika mereka kalah, mereka akan kehilangan 1 nyawa. Dan inilah dia, Land of Down di Dunia Games waktu Indonesia bermain season 16. Dewa United Morpheus versus Kagenda. Enjoy the game. Yap, inilah dia match yang ketiga. Kembali lagi kita menyaksikan bagaimana dibawakannya Khalid Roamer di tangan Dewa United Morpheus. Sebetulnya ini impactnya cukup lumayan besar sih. Apalagi dengan adanya hero-hero mid lane seperti Yves yang mudah banget sebetulnya buat dijangkau ya di awal. Dan agresivitas dari Khalid ini di awal yang benar-benar harus coba dijaga oleh Kagenda. Ya sebenarnya lagi-lagi untuk membayang-bayangi Matildanya biar nggak bisa free banget ya. Karena Vision ini akan berpengaruh juga untuk rotasinya akan ke arah mana. Dan gimana Shogun menahan Vengeance demi untuk bertahan dari Nathan dan juga dari adanya Hylos di bagian bawah. Memang belum ada flicker atau bahkan Revitalize yang terbuka, jadi ini menjadi kerugian juga di turtle pertama nanti ya Danin.
Iya, kepaksa banget ya buat dibuka ya dari segi visionnya ya. Iya. Karena untuk menghadapi 2 orang daripada ada point pick up yang kebuka juga kan, lebih baik buka dari segi visionnya. Tapi ngelihat nih potensial di awal Khalid dan juga Matilda. Kalau memang kita berbicara soal agresivitas, tadi kelihatan Khalidnya banget ya yang coba ambil invasi duluan dibandingkan Matildanya. Itu yang muncul di kamera barusan muncul nih di depan aku nih perasaan nih. Tiba-tiba ada di GH-nya Kak Gendra nih. Bisa gitu ya? Naik pesawat ke sana ya. Naik pesawat ya. Bisa langsung muncul di situ loh. Padahal tadi dia ada di... Oh enggak, terbang di bawah guiding wing. Oke, boleh. Lah, ini produser kita juga muncul di sini nih. Pak produser, woi. Ini produser kita udah mau muncul di Kak Gendra ini. Terbang di bawah Matilda. Ini aku gimana mau nge-cast ini kalau produser di situ ini. Tolong dong para produser, jangan pindah-pindah ke GH, Kak Gendra dulu dong. Oh, tapi early game belum ada korban jiwa. Tadi kita lihat juga baru ada Vengeance saja yang ke-trigger, tapi so far so good untuk kedua belah tim. Jangan lupakan ya sama-sama membawa fighter, jadi ya minim escape ability banget. Meskipun Alpha masih punya Spear of Alpha, sementara Bane ya bisa mengandalkan alenya aja untuk bisa mendapatkan movement speed tambahan. Iya. Dengan adanya high loss tadi, ini harusnya bisa jadi jawaban juga untuk megangin nanti Moskov di team fight. Jadi harusnya sama-sama kuat ya dari segi draftingnya ya. Cuman jujur aku ngeliat Dewa United bawa Khalid sebagai Rom ini harusnya early game mereka bisa untuk berbuat lebih banyak lagi untuk bisa setidaknya nge-trigger lagi spell-spell lain dari lini Kak Gendra di mid ataupun bahkan di jungle ya. Sebetulnya sosok sih ya, apalagi dengan dibawakannya Matilda juga kan di tangan tim dari Kak Gendra kan. Tinggal gimana gerakannya aja nih bisa dimaksimalin di awal sama Matildanya. Cuman masalahnya tadi kan bawa Yves juga dari Kak Gendra udah mulai ke press juga di arah midnya, yang membuat Khalidnya ini bisa lebih berani lagi, bahkan tadi main-main ke arah purple buff ya. Tapi itu baru pembukaan di awal. Mungkin bisa jadi monitoring yang terjadi yang nantinya bisa membuat ya Kak Gendra bisa secure bahkan pegangin dari segi landingnya. Nah itu dia. Dan masih bersabar ya teman-teman ya. Ini ada technical issue yang terjadi, jadi kita harus memaksimalkan juga untuk kedua tim ini bermain dengan sportif. Gak ada yang nge-lag satu orang pun. Dan ya sepertinya udah ready, udah jempol diangkat. Oh itu jempolnya Shogun tuh, mahal itu jempolnya Shogun. Kenapa tuh? Iya kan dia explainer yang berbakat. Nah jempol siapa tuh? Jempol siapa itu? Jempol siapa tuh kalau itu tuh? Jempol siapa itu gak kelihatan mukanya. Gak kelihatan mukanya ya. Ntar kita Yang lihat penting sih. udah oke. Ntar lagi masuk sini soalnya orangnya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan kembali match ketiga kita. Game yang pertama masih 0-0. Dan yap, lihat gimana Nathan udah mulai ngeganggu banget dengan Desert Tornado-nya. Gangguan-gangguan yang terus-terusan dilakukan oleh Nathan ini ya, yang buat permainan dari Kak Gendra sedikit trigger, tapi Lord maybe yang sudah mulai low HP juga karena terus-terusan di poke damage aja nih sama Kenjiski. Yap, dan terlihat Lord maybe juga udah banyak banget darah yang berceceran nih. Hanya sekitar 500 HP aja yang terbaut dari tubuhnya. Dan lihat gimana Ron udah mulai memantau. Kalau itu ditembak dan mantul ya, kayak bisa tadi solo pick off terjadi di bagian atas sih. Nathan, wow. Damage dari Bane memang ke arah siapapun yang ada di jangkauan dari pasifnya itu nggak bisa dibendung. Terutama karena Nathan yang masih belum ada item defense seperti Dreaded Armor dan segala macamnya. Tapi tahap pertama seperti lagi akan datang. Dan ini juga keberanian yang cukup luar biasa ya dari Kenjiski, coba buat ambil kendali juga di arah bagian atasnya. Sementara itu dengan adanya pergerakan yang kali ini sudah mulai menuju juga ke arah Torhall Camp bersantut by Dunia Games yang sudah mulai hadir, sepertinya Kak Gendra mereka akan coba untuk melakukan fight dan memaksa tim fightnya di arah segi turtle, walaupun memang Lord Cardo yang coba pegang Radiant Turtle-nya. Wow, Deadly Cats dan dicuri oleh Ron. Timing Retributions yang sangat tepat dia lakukan membuat Dewa United Morpheus ini terbungkam di area turtle pit-nya. Tertinggal 500 gold dan bahkan di area gold juga. Ini gimana Kenjiski bisa megangin maybe. Nggak dikasih chance sama sekali untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Dan sepertinya ada satu katapult yang dihilangkan oleh Kenjiski. Ini agak susah banget ya buat Lord maybe-nya juga bergerak di arah bagian atasnya. Sementara itu sekarang objektivitas dari tim Dewa United Morpheus terutama dari Nathan lebih berfokus terhadap sisi yang lain, bukan di arah bagian top lane. Dan sekarang saatnya rumput yang dibuka. Terlihat ya ini keberadaan dari Kenjiski. Namun tidak ingin terlalu terburu-buru juga karena dari tim Dewa United Morpheus mereka sepertinya belum siap untuk tim fight. Belum level 4, membuat Nathan juga nggak bisa terlalu agresif dengan Raging Sandstorm-nya. Ini bahaya sih sebenarnya buat Dewa United ya. Karena early game yang harusnya mereka pegang jadi sia-sia dan masuk ke late game harusnya dengan membawa support
jauh lebih nyaman buat Kagendra untuk bermain prolong team fight. Apalagi mereka membawa Bane yang notabene-nya punya Ale juga atau skill 2-nya yang bisa memberikan HP tambahan. Dan dari segi itemizations, Swift Crossbow untuk kedua belah marksman kita. Namun ada Tough Boots yang diamankan terlebih dahulu oleh seorang Kenziski. Ada satu skill Lizard yang coba diamankan, Fire Beetles yang coba diamankan. Dan oke, bisa dicuri oleh Lord Cardo dan sama-sama level 7 sekarang. Dengan adanya leveling yang cukup lumayan sama, mungkin ini dari keduanya bakal sama-sama coba berani juga buat buka. Sementara itu sekarang keberadaannya dari Hanafi Z yang coba buat pegang kendali penuh juga di segi arah midnya. Sementara itu Kagendra, mereka akan mulai bersiap, tapi yang mereka target duluan ini malah Nathan, bukan Lord Cardo. Yang mereka pukul mundur duluan adalah Nathan, karena bagaimanapun juga Nathan ini jadi sosok nomor yang cukup lumayan mengganggu gimana mobilitas dari Hanafi Z tidak bisa tersalurkan. Nah, Shogun tertinggal nih, Dark Wave kena 2, memang Infernal Pursuit diaktifkan juga. Lihat damage dari Crab Claw Cannon, tapi Glow Pathway dibuka, Resistance Orb, itu dia Nathan. Shogun memang berhasil menahan semua damage-nya, tapi Nathan terpaksa flank untuk defensif dan sekarang dibalikan kembali. Shogun gak mau tereliminasi. Bahkan Lord Cardo yang jadi korban jiwa di sana. Ada pertukaran memang, tapi 2 tukar 1. Dan lihat gimana Hanafi Z datang untuk mencabut nyawa dari Kirk. 2 member hilang dari masing-masing tim. Wow, 2 tukar 2 yang terjadi, tapi lihat Kenjiski kali ini dengan adanya Spear of Misery menancapkan kali ini ke arah tubuh dari Lord Maybe. Dan bahkan Spear of Distraction yang sedikit meleset. Ternyata kali ini Kenjiski cukup lumayan berani, namun tidak bisa untuk menghilangkan 1 nyawa terhadap Lord Maybe. Kaget dikit sih, barusan sih, dikit aja tapi. Dan itu ada flicker yang dibuka oleh kedua belah marksman demi mendapatkan poin kill pertama mereka ya. Tapi turtle kedua udah di setup oleh Ron. Dan kayaknya ini nggak bisa dikontes lagi. Masih coba untuk kontes, ternyata Nathan membuka Visions dan turtle terreset. Glow Pathway dan Legend Sunstone kembali di belakang. 2 target terexpose, langsung di pick off aja Natanya dan kembali Ron. Ron R-nya Retributions, bahkan 2 member down dari Dewa United Morpheus. Kagendra masih haus darah. Cardo terlihat, Cardo terkena efek Immobilize dan Cardo dieliminasi. 3 member down, beserta dengan Turtle. Keuntungan berlipat untuk Kagendra, tapi Maybe ini bebas di bagian bawah. Wah, itu dia Real War Manipulation yang dibawakan oleh tim Kagendra membuat tentunya lagi-lagi korban berjatuhan dari Dewa United Morpheus dan bahkan Lord Baby yang kali ini masih bisa untuk bertahan seorang diri nih bagian bawah. Sementara itu kali ini dari segi in-game equipment by Dunia Games, War X saja yang baru mampu dibuild dari Lord Cardo. Gempuran yang terus-terusan dihadirkan oleh Kagendra ini membuat Lord Cardo harus tumbang 2 kali untuk di 5 menit awal. Ini bukan yang hal-hal yang bagus untuk sosok jungler. Ya, tapi seenggaknya dia masih bisa catch up dari levelnya ya. Nggak tertinggal jauh juga dari Ron. Dan bisa dibilang ya sama-sama untuk Thunderbelt harusnya. Untuk Poveus yang memang sekarang ditugaskan juga untuk menjadi lini depan dari Kagendra. Shogun masih cukup apik. Hanafi, wow, hampir aja ada di yang coba dilakukan oleh 3 member Dewa United. Mereka masih bisa mempertahankan 1 outer turret di bagian bawah. Tapi atasnya coba untuk didorong lagi. Dan nggak ada yang bisa megang kendali di bagian atas kayaknya. Karena memang Ron udah bebas banget. Dan Hanafi sangat bermain agresif nih. Dia coba untuk memberikan pressure terus-menerus. Membuat Maybe-nya nggak nyaman. Ada di landing phase bagian bawah. Dan sepertinya turret terakhir di area outer Dewa United akan dihancurkan. Iya, ini arah bawahnya juga benar-benar ditekan terus-terusan ya. Lord Maybe juga nggak bisa dapetin space, jadi harus defense juga. Dan sekarang juga potensial dari Dewa United Morpheus cukup lumayan sempit juga ya. Apalagi memang dari segi goalnya mereka udah mulai ketinggalan cukup lumayan jauh. Dan Lord Maybe sekarang harus udah mulai setidaknya bisa menyamakan dulu nih dari segi levelingnya terhadap Kenjiski. Dan Dewa United mereka tertinggal. Terlihat semakin jelas lagi di mana sekarang King Eagle dan juga Real World Manipulation. Deadly Catch combo wombo combro. Lord Daluda down, bahkan Maybe pun down, serta Nathan hilang 3 tanpa ada balasan. Kirk menjadi target keempat, ditangkap pula. 4 player kah? Dikejar balik. Memang ada pertukaran dengan Kenziski, tapi 1 tukar 4 bukan hal yang menguntungkan untuk Dewa United. Kagendra memenangkan match up mereka. Wah, permainan yang begitu rapi dari Kagendra membuat 4 nyawa sekaligus langsung hilang dari Dewa United Morpheus. Dan sekarang membuka adanya Torol yang bisa diambil tanpa adanya team fight sama sekali. Kagendra mereka meraup keuntungan yang begitu banyak. Dan wah, ini udah berlipat ganda sih. 5.000 harusnya gold lead mereka. Dengan inner turret juga yang sepertinya akan coba didobrak. Dipaksa mundur, Lord Maybe menjauh dari jangkauan Crab Claw Cannon-nya Ron. Damage-nya pantulan itu benar-benar menyakitkan sekali. Jadi
gak bisa bebas banget untuk Lord Maybe juga memberikan burst damage dari entropinya. Kali ini menunggu untuk 100 detik Lord yang pertama di menit 9 nanti akan segera hadir dan selama 1 menit ke depan apa yang bisa dilakukan oleh Dewa United? Ya mungkin mereka harus defensif dan jaga posisi sih. Jangan sampai kayak Lord Cardo yang sekarang udah mulai ke show off. Tapi kali ini Lord Cardo masih coba juga untuk bertahan dengan hanya clearing wave minion. Sementara itu Khagendra mereka coba untuk melakukan distraksi. Gimana caranya para pemain dari tim Dewa United Morpheus ini terpancing. Tapi sayangnya Kirk yang kali ini sudah mulai ditarget kembali. Infernal Pursuit sudah mulai di pop up. Dan itu hanya saja pancingan semata. Yap, memang nyebelin banget ya Matilda Poveus ini ya. Bisa maju dan wow tertangkap sudah. Saking kopian tapi Luna pun masih bisa dieksekusi double. Untuk Kenziski looking for triple. Terlalu dalam sepertinya kalau dia coba untuk dive in. Dan wah ini Khagendra udah memegang kendali permainan nih 80% lebih. Penguasaan map mereka kantongi bahkan Shogun. Gak mudah untuk dieliminasi, ditarik lagi dengan Poveus bersayap. Wah ini arah mid lane-nya yang betul-betul coba untuk dimaksimalkan di tangan dari tim Khagendra. Sementara 3 pemain yang bersiap dan Lord Baby Real War Manipulation kopian Gani sudah mulai di pop up kembali dan bahkan Gani Lord Cardo yang harus mundur. 5 pemain dari Dewa United Morpheus betul-betul dipukul mundur. Wow, ini bakal sulit sih untuk Dewa bisa megang Lord pertama nanti ya. 20 detik dan kondisinya udah sangat-sangat sulit untuk mereka. Dan coba untuk di all in Shogunnya, tapi lihat gimana backupan yang datang, malah membalikkan keadaan, 2 member down, looking for triple, karena sekarang lihat the Brain of Destruction dibuka Kenziski double, untuk seorang round bahkan target terakhir, hanya tersisa Maybe saja, base terbuka, tanpa adanya Lord, Khagendra secure game, yang pertama di game tercepat dengan wipeout, ke arah sang Dewa, 9 menit 52 detik yang mereka butuhkan. Lagi-lagi Khagendra membabat habis game yang pertama dengan durasi yang tidak terlalu lama dan membuat dominasi. Di game yang pertama bisa mereka kendalikan Dewa United Morpheus. Mereka harus tertinggal 1 poin atas Khagendra. Wow, ini dia ya, sang raja dari para burung Khagendra. Berhasil menguasai sang Dewa di game yang pertama. Meskipun game ini bisa dibilang game tercepat di hari ini, sang Dewa benar-benar terbungkam dengan draft yang dibawakan Poveus, Matilda combo yang